perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB peristiwa ini, iman kami semakin diteguhkan bersama dengan warga jemaat yang ada di Mamuju, secara khusus Gereja Toraja Mamasa, dalam kesaksian iman bahwa di tengah dunia ini kita tidak akan luput dari badai bergejolak, tetapi bagaimana kita kuat dalam iman. Kami bisa sampai seperti ini semua karena topangan doa Bapak Ibu dan seluruh perhatian. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Peristiwa ini, iman kami semakin diteguhkan bersama dengan warga jemaat yang ada di Mamuju, secara khusus Gereja Toraja Mamasa, dalam kesaksian iman bahwa di tengah dunia ini kita tidak akan luput dari badai bergejolak, tetapi bagaimana kita kuat dalam iman. Kami bisa sampai seperti ini semua karena Selamat hari Minggu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya layan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Fenty Yusana Laban, MTH. Tuhan, kita masuk dalam ungkapan situasi. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya yang penting untuk didengarkan.
kaum perempuan adalah sekutu Allah yang menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun hatinya akan sangat terluka jika disigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Kita bakti 288. Harkat insaninya, jangan disakiti hati nuraninya. Ada perempuan yang sangat terbeban di tengah tantangan hidup yang kian berat, hingga siang malam harus kerja keras. Tuhan memberkati tiap usahanya. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematangkan dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan. Mesti dipandang dan dihormati sebagai rekan. Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman. Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajarkan kita menghargai perempuan. Tuhan kaum perempuan, Allah pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa.
Kaum perempuan yang ada di rumah maupun yang hadir pada saat ini, saya persilakan mari kita semua berdiri, kita melakukan mars PKP dari bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan lamaturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertapa dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3 bait 1 sampai dengan 4. Selama-lamanya
menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah dengan pengakuan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing pada hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Demikianlah nats pembimbing jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus. Menuju sorga jalanmu, bersama Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Doa hari ini,
Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia. Tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Yang melawat keteladanan, meremehkan kehidupan dan mengabaikan kesehatan. Suara kami lemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi dan mengabaikan panggilan menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman siara. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan, menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudari, guru, atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami seringkali memandang ibu lebih rendah dari ayah. Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab untuk mentuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misi-Mu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat untuk memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembara zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang dari-Mu memenuhi hidup, hati, dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
laki-laki dominasi dalam hal memimpin. Banyaklah pemimpin perempuan yang berhasil. Tuhan menciptakan sama dan setara. Dia beri peluang jadi pemimpin sejati. Inilah saatnya hasil karya perempuan harus dihargai. Juga kebebasannya janganlah dihalangi. Tuhan menciptakan sama dan setara untuk bekerja demi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, datanglah di tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah hari Minggu ke-6 Prapaskah yang di dalamnya dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-56 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Baharuilah hati dan pikiran kami supaya oleh pengurapan Roh Kudus sekalian kami yang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, baik kami yang berada di gedung gereja GPIB Batrah Kasih ini maupun jemaat Tuhan yang berada di rumahnya masing-masing atau mereka yang berada di perjalanan sedang melakukan pekerjaan pun mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit tetapi rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, berkatilah supaya dengan pemberitaan firman Allah, simpul kasih, simpul iman, simpul pengharapan semakin mengikat kami untuk bertekun dalam roh dan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia menerimanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya
pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam sejahtera Ibu Bapa, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Doa dan harapan kami, Ibu Bapa, saudara-saudari baik yang berada di tempat ibadah ini maupun Ibu Bapa, saudara-saudari yang beribadah dari tempatnya masing-masing di rumah, sama diberkati Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ke-6 Prapaskah yang akan kita rayakan selama 6 minggu berturut-turut sebelum memasuki masa Paskah. Dan bersamaan dengan ini juga kita sedang merayakan syukur HUT ke-56 tahun Pelkat GPIB, Pelkat PKP, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, sehingga ini menjadi tanda bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tema renungan kita berdasarkan Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8 tadi, kita akan renungkan di dalam judul mengucap syukur di tengah pergumulan. Mengucap syukur di tengah pergumulan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, sesungguhnya membawa kita masuk dalam perjalanan rohani yang begitu hidup, yang dialami Paulus, Silas dan Timotius, yang disampaikan secara terbuka apa adanya, penuh kejujuran, dengan tetap dibingkai dalam 3 simpul pekabaran Injil Yesus Kristus, yaitu simpul kasih, simpul sukacita, simpul syukur. Lalu ini saling terikat satu dengan yang lain, sehingga kita bisa memahami perjalanan rohani yang begitu hidup, seolah-olah kita sedang berjumpa langsung dengan Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Ketiga simpul ini
begitu hidup, begitu nyata, bahkan menggetarkan jiwa dalam menerima semua proses pelayanan Paulus dan Silas serta Timotius kepada jemaat di Filipi. Orang-orang yang namanya disebutkan dengan penuh rasa hormat dan kasih serta persekutuan yang saling menghidupi. Ayat pertama dari pasal 1 dituliskan demikian. Saya bacakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus. Perhatikan, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Perjalanan rohani yang begitu hidup, yang dialami, dibagikan, dihidupi oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Saya katakan di situ ada Silas karena memang dalam perjalanan pemberitaan Paulus ke Filipi, pertama-tama ditempuhnya bersama dengan Silas. Perjalanan rohani yang begitu hidup ini dimulai ketika Paulus dan Silas berada di Troas. Itu kita bisa lihat pada Kisah Para Rasul 16 ayat 9, 10 dan 12. Di sana itu bagian dari syukur, sukacita Hud. Kita kembali bahwa perjalanan pelayanan penginjilan Paulus di Filipi dimulai ketika Paulus berada di Troas. Kisah Para Rasul 16 ayat 9, 10 dan 12 dicatatkan di sana. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma, dan di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, kesaksian Rasul Paulus ini mengatakan bahwa pekabaran Injil Yesus Kristus yang Paulus lakukan di kota Filipi pertama-tama dimulai oleh Allah. Bukan oleh kehendak dan keinginan hati Paulus, tetapi murni sepenuhnya datang dari Allah yang mempercayakan pelayanan pekabaran Injil kepada Rasul Paulus dan Silas. Karena itu berbicara tentang pekerjaan Allah, maka Allah juga yang akan memberikan kesanggupan kepada pelayan-pelayan Kristus untuk menempuh jalan pelayanan. Meskipun pada akhirnya ketika Paulus berada di Filipi, Paulus harus menerima penolakan, menerima penganiayaan, bahkan pemenjaraan. Catatan Alkitab pada akhirnya memang mencatat bahwa Paulus dan Silas meninggal dalam penjara di kota Filipi. Tetapi lihat bahwa Injil bertumbuh secara luar biasa. Bu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, catatan Alkitab menjelaskan bahwa di Filipi Paulus berjumpa dengan orang-orang kudus dalam Kristus Yesus.
dengan para penilik jemaat dan diaken yang menjadi alamat atau tujuan surat ini. Oleh karena itu surat ini ditujukan kepada mereka. Pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Tentang para kudus, para penilik jemaat dan diaken yang dalam doanya di hadapan Allah, Paulus selalu mengucapkan syukur kepada Allah yang membuat Paulus selalu berdoa dengan sukacita, yang persekutuannya dalam berita Injil sejak hari pertama ketika Paulus mendapatkan penglihatan dari Allah sampai pada akhirnya Paulus tetap diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Siapakah para kudus, para penatua dan diaken yang dimaksudkan Rasul Paulus? Yang dalam ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus, betapa aku dengan kasih mesra Yesus merindukan kamu sekalian. Ini suatu hubungan yang sangat dekat dan intim. Merindukan orang-orang kudus, merindukan orang-orang yang menopang dalam pelayanan. Itu bisa dialami Paulus. Bukankah menunjukkan ada kuasa Allah yang bekerja di sana? Harusnya begitu. Para pemimpin pelayan bersehati dengan orang yang bersama-sama dipakai Tuhan dalam pelayanan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-13. Di sana dituliskan demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Nah, identitas para kudus kemudian nampak di sini. Para kudus yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ternyata menunjuk kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Identitas para kudus ini tertuju kepada para perempuan yang beribadah kepada Allah. Luar biasa. Di sana dikatakan para kudus adalah para perempuan yang beribadah kepada Allah. Salah seorang dari perempuan-perempuan yang beribadah kepada Allah ini namanya disebutkan Lydia. Perempuan ini namanya Lydia. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang datang ke kota Filipi dengan tujuan untuk berdagang. Lydia adalah seorang businesswoman, pedagang, pengusaha khusus kain ungu. Barangkali itu juga yang jadi alasan ya, kenapa Pelkat PKP mengambil seragamnya pakaian ungu. Kadang-kadang dimengerti orang takut dengan warna ungu. Katanya ungu itu warna janda. Bukan begitu. Dalam catatan Alkitab, kain ungu ini sudah dipakai dalam ritual keberagamaan di bait suci. Dan ketika itu muncul sebagai bahan yang menjadi usaha dari Lydia, sesungguhnya mau mengatakan bahwa kain ungu itu adalah kain yang berkelas, yang mahal, dan hanya digunakan oleh kelas-kelas bangsawan pada masa itu. Lydia adalah seorang businesswoman, pengusaha atas, kelas atas dengan modal yang besar. Walaupun kita tahu
bahwa untuk menjadi seorang pengusaha besar tentu saja ia mulai dari bawah. Tetapi Lydia berani meninggalkan zona nyamannya dari Tiatira menuju ke Filipi. Dalam proses itu dia berjuang bagaimana dia bisa menjaga usahanya, bagaimana dia bisa mengembangkan, dan pada akhirnya mempunyai tempat dan pengakuan bahwa dia seorang yang dapat berhasil di kota perantauan Filipi. Lalu usahanya makin berkembang di Filipi dan ia serta seisi rumahnya menetap tinggal di Filipi. Ada keberanian Lydia, ada hati yang teguh dari seorang Lydia untuk beradaptasi dengan berbagai situasi apapun. Dan ini yang luar biasa. Perempuan yang berani meninggalkan zona nyamannya untuk berjuang memelihara kehidupan. Menariknya ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan, walaupun Lydia sudah beribadah kepada Allah, rupanya ibadah yang dilakukan oleh Lydia itu adalah ibadah dalam ritual orang Yahudi, di mana terarah kepada semata-mata pada pengajaran Musa, melaksanakan hukum Taurat dan Sabat. Dan mereka melakukannya itu bukan dalam sinagoge, tetapi mereka melakukannya dalam persekutuan doa. Itu bisa terjadi di pinggir sungai, bisa terjadi di atas bukit-bukit. Ada beberapa orang sesama perempuan lainnya, mereka bersekutu dan berdoa bersama-sama. Jadi sambil dia berusaha, sambil dia melaksanakan bisnisnya, dia juga beribadah kepada Allah. Tetapi Lydia belum mengalami perjumpaan pribadi yang intim dengan Tuhan membuka hatinya catatan firman Allah, sehingga Lydia memperhatikan apa yang diberitakan Rasul Paulus tentang Injil Kristus. Kisah Para Rasul ayat 16 mencatat, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus dan timnya untuk menumpang di rumahnya. Bahkan dalam perjalanan ketika kemudian Rasul Paulus dan Silas dibawa masuk ke dalam penjara, dan ternyata ada peristiwa gempa bumi ketika Paulus dan Silas memuji memuliakan nama Tuhan terjadi. Disitulah ada masa kemudian peran Lydia muncul lagi, di mana ia kembali menolong Rasul Paulus dan Silas dan menghibur mereka ketika Paulus Silas keluar dari penjara. Jadi pertobatan Lydia terjadi karena perjumpaan dengan Injil Kristus Yesus. Lalu siapa para kudus, para penatua dan diaken lainnya yang didoakan Rasul Paulus dengan ucapan dan syukur serta kasih mesra di hadapan Tuhan? Ada seorang kepala penjara. Kepala penjara di Filipi yang awalnya diperintahkan oleh para penguasa Roma untuk memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Peristiwa gempa bumi seperti yang saya katakan tadi, yang hebat yang terjadi ketika Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah di dalam penjara, sehingga pintu penjara dan belenggu terbuka menjadi jalan pertobatan bagi kepala penjara yang menerima Yesus Kristus. Bahkan Alkitab pun mencatat ia dan seisi rumahnya
memberi diri untuk dibaptis. Ia membasuh bilur Paulus dan Silas, membawa ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bahkan ada Epafroditus, Eudia, Sintika, dan Sunsugos. Nah, mereka inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika menyebut sebagai orang-orang kudus, para penatua dan diaken. Bu, Bapak, saudara-saudari, karena itu dari pemahaman ini, mari kita belajar kepada Rasul Paulus. Bahwa meski harus hidup dalam berbagai tekanan, dalam berbagai ancaman, bahkan bayang-bayang maut, setiap hari dari orang-orang yang tidak mau menerima Injil Kristus Yesus. Walaupun Rasul Paulus harus berhadapan dengan kekuasaan yang lalim, tetapi hati Paulus tetap berlimpah syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Walaupun Paulus tahu ada jalan penderitaan, tetapi dia tetap fokus memberitakan Injil Yesus Kristus. Walaupun Rasul Paulus tahu akan ada penolakan dan aniaya, tetapi Paulus tidak menyerah karena ia percaya Allah lah yang membawanya untuk sampai ke Filipi. Allah lah yang akan memberikan kekuatan sorgawi bagi Paulus, Silas, dan Timotius, bahkan bagi semua orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Paulus tetap bertekun dalam pemberitaan Injil Kristus, tetap bersukacita dalam doa, dan tetap saling mendoakan. Ini luar biasa. Keteladanan Paulus memberikan alasan bagi kita untuk bersyukur meskipun dalam pergumulan penderitaan. Mari jemaat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari, kita belajar pada orang-orang kudus, kepada Lydia, belajar dari Lydia dan kepala penjara, yang firman-Nya pada hari ini menunjukkan kepada kita betapa Lydia dan kepala penjara mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan kasih Kristus. Sambil menjalani peran tugas, aktivitas kita sehari-hari, kita membuka hati untuk menerima Allah, membuka hati untuk menerima firman Allah, untuk menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang berguna untuk menuntun kita pada jalan kebenaran. Mari kita menghidupi kasih Kristus yang hidup, yang penuh syukur, sukacita, dan dalam hidup doa yang konsisten di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan? Itu hanya bisa terjadi kalau kita melekat, berpaut erat dengan Kristus dan firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam penderitaan? Hanya mungkin terjadi kalau kita mengarahkan mata iman kita kepada Allah yang telah turun menjadi manusia, menempuh jalan sengsara dan salib, supaya kita sungguh-sungguh menghayati bahwa penderitaan dan kesengsaraan kita itu tidak melampaui kekuatan kita. Kesengsaraan kita telah ditanggung oleh Allah melalui jalan sengsara dan salib. Itu alasan kenapa kita harus bersyukur. Menghayati hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB ke-56 tahun, dari 18 Februari
1965 sampai 18 Februari 2001 dan memasuki minggu ke-6 Prapaskah. Dalam realitasnya kita masih bergumul dengan realitas pandemik. Masih berada di pusat pergumulan karena pandemi COVID-19. Realitasnya bahwa pandemik menghantam seluruh kehidupan, menghantam seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita arahkan seluruh hidup kita dalam keyakinan di pusat pergumulan kita ada kasih Allah yang hadir di situ. Di pusat penderitaan kita ada kuasa Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan sukacita, kekuatan iman menghadapi masa-masa kesukaran. Firman Tuhan katakan, tetaplah menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Amin. Tetaplah menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Baik di gedung gereja ini, baik di rumah masing-masing. Beribadahlah kepada Allah. Di dalam hatimu, di dalam pusat kehidupanmu. Dan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Bangun mesbah doa. Jadilah para penyembah-penyembah benar di hadapan Allah. Buat jam ibadah pribadi 24 jam, 1 jam saja. Tuhan minta kita menyembahnya dalam roh dan puji-pujian, dalam doa dan penyerahan diri. Maka disitulah kita dapat menemukan alasan kenapa kita harus bersuka cita di dalam penderitaan. Mengapa ibu bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan, pandemik boleh mengambil pekerjaan kita. Pandemik boleh mengambil kesehatan kita. Pandemik boleh mengambil orang-orang yang kita kasihi. Pandemik dapat melumpuhkan ekonomi. Pandemik dapat memutus pendidikan. Tetapi pandemik tidak boleh mengambil iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Pandemik tidak boleh memutus pengharapan kita di hadapan Tuhan. Pandemik tidak boleh menghilangkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Semakin kita bergumul, semakin kita harus berserah kepada Tuhan. Semakin kita menderita, semakin kita percaya dan berharap pada kuasa salib Kristus yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Tetap berharap kepada Kristus. Tetaplah menjadi orang-orang yang hatinya mudah tersentuh oleh belas kasihan terhadap penderitaan sesama. Beri pertolongan di mana perlu. Justru hal yang baik kita bisa belajar dari pandemik ini, bahwa betapa kita sangat terikat seorang dengan yang lain. Kita boleh jaga jarak, mengikuti prokes, tetapi hati kita jangan berjarak. Dengan penderitaan sesama, dengan pergumulan sesama. Orang susah ada banyak padamu, berilah mereka makan. Berilah mereka penghiburan, berilah mereka semangat. Jadilah perempuan-perempuan yang menginspirasi. Bukan karena apa yang kelihatan yang kita pakai, tetapi karena kita memiliki kekayaan kasih karunia yang Allah sudah karuniakan dalam hidup ini. Jadilah orang-orang kudus yang membuka tangan untuk melayani sesama. Jadilah para pendoa-pendoa yang mendoakan seorang dengan yang lain. Karena disitulah Allah berkenan. Terpuji Kristus,
Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari kita meresponnya dengan melakukan Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, dengan hati dan mulut sikap sempurna kita mengikrarkan pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Terpuji namamu, ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber berkat kehidupan kami, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap dapat merayakan kehidupan di dunia ini. Karena percaya Kristus setia memelihara kehidupan kami, Roh Kudus setia melawat, menjaga, melindungi kehidupan kami, bahkan penghiburan yang daripada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Allah, Roh Yesus Kristus,
menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan, pun dalam realitas pergumulan, penderitaan dan kesukaran hidup yang kami alami di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk semakin diikatkan seorang dengan yang lain dalam simpul kasih, simpul pengharapan, simpul syukur dan sukacita, sehingga kami makin kokoh dan makin kuat di dalam Injil, di dalam kebenaran firman Allah, di dalam anugerah kasih-Mu yang boleh kami rayakan ketika Tuhan memperkenankan kami memasuki minggu ke-6 Prapaskah, dan juga di dalamnya kami bersyukur bersukacita bersama-sama atas anugerah pertambahan usia Pelkat PKP GPIB ke-56 tahun. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami untuk menjadi orang-orang kudus yang dalam pekerjaan kami sehari-hari kami memiliki kerinduan untuk menemukan kasih Allah. Kami memiliki kerinduan untuk melayani dalam persekutuan. Kami memiliki kerinduan untuk saling menghibur, menguatkan, mendoakan dalam kasih persaudaraan yang rukun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami membawa bangsa dan negara kami, serta pemerintah Kota Makassar secara khusus, bahkan RT RW di sekitar kami yang begitu dekat dengan kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati, supaya oleh hikmat Tuhan penyelenggaraan bangsa dan negara tetap dapat berjalan dalam roh hikmat kasih setia Tuhan. Kami mendoakan situasi dan kondisi dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19 serta masalah-masalah sosial ekonomi lainnya yang menjadi dampak dari pandemik ini. Tuhan, anugerahkanlah berkat kasih setia-Mu, sehingga iman kami tetap terarah kepadamu dan kami tetap dapat menjalani hidup dalam sukacita yang juga hanya daripada Tuhan. Kami tetap mendoakan korban bencana gempa, baik yang terjadi di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, dan korban banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bandung, Bogor, Manado, Sulawesi Utara. Bahkan juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang juga mengalami banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tuhan memberkati supaya tetap sehat, tetap sabar, tetap kuat menghadapi musibah bencana alam yang dialami. Melalui pertolongan dan kehadiran sesama, mereka dapat memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bersehati kami mendoakan GPIB Jemaat Bahtera Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksiannya di tengah dunia, secara khusus di Kota Makassar ini. Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu kami percaya menjadi berkat yang Tuhan arahkan, Tuhan karuniakan kepada jemaat-Mu di sini, secara khusus Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Roberto Wage bersama dengan istri dan anak-anak orang tua. Kami juga mendoakan Pendeta Jemaat Ibu Dina Lambe Paimbonan bersama dengan keluarga, serta para presbiter, penatua, diaken, pelayan-pelayan, pengurus, pelkat-pelkat, komisi BPPJ. Tuhan hadir memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, sukacita, sehingga oleh pertolongan Tuhan, kepemimpinan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini berjalan dalam rahmat, hikmat, dan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mendoakan warga jemaat yang sakit, baik yang sementara dirawat dalam perawatan maupun dalam masa pemulihan. Kami mohon, ada begitu banyak jemaat yang pada masa-masa ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mendoakan Ibu Ana Sahertian, Ibu Luis Tamandatui, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Laodesa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mari Bermuli Denga, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paiman, Christopher Beneku,
Oma Magdalena Surbakti Bapak Yohanes Rambung, Ibu Estomana Bapak Teddy Lundrang, Ibu Marca Kawihing, Ibu Adeline Teu, Evan Dame Yosua Latuperisa, Ibu Rugaya Ranti Oma Mari Paat, Ibu Susi Letlora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesa Wengen, Ibu Tabita Tanine, Bapak Ari Bermuli, Ibu Linda Bermuli Onibala, Oma Onibala, Ibu Irene Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Elsa Poli, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Ibu Reinus Mona, Oma Klaver Muskita, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Jonas Alnordul, Oma Emma Pesik, Bapak Edi Karambe, Ibu Marni Karambe, Bapak Andre Van Houten, Bapak Admin Kantili, Ibu Takali Hade, Ibu Irma Frisart, Ibu Joyce Karatong, Bapak Robert Karatong. Atau setiap orang yang tidak disebutkan namanya masing-masing tetapi sedang sakit, membutuhkan penghiburan, pertolongan, kesembuhan dalam hikmat Tuhan. Kami percaya oleh kuasa tubuh dan darah Kristus Yesus, mereka pulih dan sembuh. Syukur kepada Allah. Para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan memberkati menurut rahmat dan kasih setia Tuhan, warga binaan jemaat pos pelayanan Filipi di lapas. Tuhan memberkati, kiranya pelayanan-pelayanan yang dilakukan membawa pertobatan dan penyembahan kepada Tuhan. Warga jemaat yang berulang tahun baik lahiran perkawinan, kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Bahkan kami bersyukur dalam arak-arakan pelayanan yang utuh, Tuhan hadir memberkati GPIB secara sinode, mupel dan jemaat-jemaat. Syukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Cinta, biarlah dalam perayaan iman ini di minggu ini kami semakin menghayati bahwa anugerah kasih setia Tuhan tinggal tetap menyertai kehidupan kami, memberkati kaum perempuan dalam menjadi mitra Allah di tengah keluarga, pelayanan, pekerjaan masyarakat untuk menyatakan Kristuslah sumber pertolongan. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan, menyaksikan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Riki. Kesempatan diberikan.
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan hati-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersuka cita dengan kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan bagi kita. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. kasih-Nya
kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Jemaat berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja ataupun melalui cara online, Tuhan terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja Tuhan tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan ini yang adalah harta milik Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Fenty Yusana Laban MTH, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 9, organis Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Saudari Olivia Nasi Patanda dan Saudara Ray Peter. Persembahan pujian Bapak Ricky Madabi, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga via online, Rabu 24 Februari 2021, pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi Diaken Jenny Elizabeth Filemon dan Diaken Andri Ratu. Organis Saudari Seril Wairata, pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu mohon partisipasi anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU via online GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada Kamis 25 Februari 2021 pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon partisipasi anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Bidang gereja dan masyarakat, webinar Germasa pada hari tanggal Sabtu
27 Februari 2021 pukul 16 sampai 18. Pemateri Profesor John A. Titalai, Pendeta GPIB, Dr. H. Norman Said MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Tema mewujudkan sikap toleransi bagi sesama dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga NKRI di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Media Zoom Meeting ID 8413953 passwordnya 332500. Untuk itu dimohon partisipasi anggota jemaat secara virtual pada kegiatan tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja, ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa natura dalam rangka kegiatan HUT Pelkat PKP ke-56 tahun NN dari NN. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom, rapat koordinasi bersama PMJ dan Litbang, Komisi Litbang dilaksanakan pada Selasa 23 Februari 2021 pukul 19 tempat GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan dan pemberian Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 20 Februari 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memperhatikan sambutan HUT ke-56 PKP secara sinodal lewat video. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan memperhatikan atau mendengarkan harapan-harapan pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Dan setelah itu kita akan melihat pengucapan syukur dari pengurus Pelkat PKP. Kita akan melihat atau memperhatikan sambutan HUT ke-56. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemik virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia.
Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan? Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. Selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, Tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKB GPIB. Persekutuan kaum perempuan, terkhusus Persekutuan kaum perempuan Jemaat GPIB Batra Kasih, semakin dewasa, semakin bijak, dan senantiasa mampu menjadi penopang, menjadi ibu yang bijak, serta bisa menjadi berkat buat sesama. Sesuai dengan tema kita, menguatkan tatanan bergereja agar menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Selamat ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan ke-56. Jadilah wanita atau perempuan yang menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, dijemput berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan
Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Ibadah kita selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.